cerita tentang ya bapak-bapak biasa aja gitu, ordinary family man gitu ya, who is actually tapi ternyata dia emang skilled assassin gitu, emang pembunuh bayaran yang terlatih gitu, assassin terlatih sebetulnya gitu. Tapi tiba-tiba hidup ini udah sulit gitu. berat, Sebisa mungkin kita menciptakan memori memori yang indah. bagus. Ketika nanti hidup berat, kita punya terasa kolektif lebih memori. berat lagi, itu bisa menjadi semacam penawar gitu lah ya. Hai, halo, bertemu lagi di Sinemaspektif sama saya Dewi. Saya Husni Effendi. Tontonan boleh udah selesai, obrolannya baru dimulai. Nah, kali ini kita akan ngomongin film Nobody 2. Nobody 2. Ini ceritanya dulu kali ya, sedikit ya premisnya bahwa ini tentang mungkin masih serupa juga sama formula film atau superhero sebelumnya yang Nobody 1 ya, bahwa cerita tentang ya bapak-bapak biasa aja gitu, ordinary family man gitu ya, who is actually tapi ternyata dia emang skilled assassin gitu, emang pembunuh bayaran yang terlatih gitu, assassin terlatih sebetulnya gitu. Tapi tiba-tiba terseret ke situasi yang luar biasa gitu, and then ya udah fighting mode-nya keluar gitu. Dan di sini juga seru banget sih pemeran Hutch-nya ini, keingetnya si Bob. Ini di Better Call Saul Better Call Saul sama Mama Breaking Bad ya. Iya, pasti sangat berbeda karakternya. Sangat berbeda. Di sini dia ya udah jadi bapak-bapak biasa tapi actually skilled gitu ya, terlatih. Dan di sini ceritanya dia lagi petualangannya adalah liburan keluarga yang harusnya damai, adem, asik gitu ya. Taunya jadi kacau gitu, ceritanya kayak gitu. Dan ini kan sutradara film ini adalah Timo Cahyanto. Aku sih ngelihatnya ciri khas Timonya tuh memang ada sih gitu, karena aku ngelihat aura-aura ini muncul di film kayak The Shadows Trace gitu ya, dan aku ngelihat emang very violent gitu ya, kekerasan tapi juga very stylish gitu loh, ngerti gak sih? Maksudnya kayak kerasanya gitu violent tapi kayak ballet gitu, kayak tarian gitu, karena kita bakal ngelihat di film ini wah tonjok-tonjokan, tusuk-tusukan gitu ya, tebas leher katana gitu ya, terus giginya copot lah, ininya rahangnya geser lah, segala macam gitu. Tapi di antara semua bakbuk yang berdarah itu, tapi juga aku ngelihatnya tetap enak dipandang gitu, enak dilihat. Apalagi kayak ada lagu-lagunya juga pas banget, tiba-tiba ada Offspring gitu, tiba-tiba ada The Power of kayak Celine Dion gitu, kayak oh my god, kayak seru sih ini filmnya, seru, brutal, seru, dan stylish gitu kalau aku. Kalau kamu gimana? Ya ini kan nggak bisa lepas kalau aku ngelihatnya di Nobody yang pertama ya. Nobody yang pertama itu masih pembangunan karakter si Hutch ini tuh masih kalau yang kedua kan udah ketahuan ya, bahkan di situ ada sosok yang tidak kalau di kedua itu ada sosok yang tidak disangka-sangka gitu, ternyata ini juga sniper nih ternyata nih gitu, kayak gitu masih dalam anggota keluarga juga gitu loh. Spill tipis ya, nonton aja. Nah tapi perbedaannya sama yang pertama itu kan, kalau yang masih ada dari Nobody pertama di kedua itu, misalkan kayak si Hutch buang sampah, kalau yang kedua kayaknya lebih baik dia buang sampah, kayaknya udah tepat waktu tuh, lebih teratur. Terus juga bener kata kamu tadi, di lagu ini menjadi menjadi ciri khas yang enak didengar gitu ya. Kalau yang pertama itu gue inget banget kayak yang ada Louis Armstrong, What a Wonderful World, yang itu konteksnya bahkan rumahnya lagi hancur-hancuran segala macam, terus lagunya itu, terus ada lagunya Nina Simone juga, itu yang pertama. Yang kedua ada Offspring sama Celine Dion gitu, dan konteksnya tuh kayak paradoks gitu loh dengan lagi ininya. Kacau. Iya, semacam itu yang menarik sih kalau menurut aku juga. Ya sebenarnya film ini tuh tipikal film yang ya udah dinikmatin aja gitu, yang memang buat have fun aja, yang anjir gitu, yang segitunya. Apalagi yang kedua ini itu ya garapan Timo Cahyanto ini lebih gore gitu ya menurut aku. Bahkan si Timo juga memberikan testimoni itu sebelum di film itu kan, semacam itu. Nah, itu sih. Iya, ini sama kayak di film itu diingetin jangan ganggu macan tidur kayak karena apalagi jangan ganggu orang yang salah, terus udah gitu lo nyari ribut sama orang yang salah gitu. Karena kalau di Nobody 1 kan si Hutch ini kan marah juga karena cat bracelet yang aksesori kucing kesayangannya diambil gitu. Nah yang
Dia sebenarnya masih nahan diri tuh untuk nggak, ya udahlah jam gue diambil, udahlah duit diambil, udahlah. Tapi ini ketika aksesori kucing ya gitu. sama yang kedua juga Yang karena kedua juga anak sama, ceweknya karena ya. anak ceweknya Iya. ini yang ada terlibat di satu scene keributan. Nggak tahu Oke lah, apa-apa. kalau anak cowoknya mungkin Karena berantem kan. terlibat gitu. Tapi kalau anak ceweknya kan Nggak salah tahu apa, tapi apa-apa. kok kena keplak, wah ini nyari ribut gitu. Dan ya udah Dari situlah bergulir ya, Iya, eskalasi jadi bola salju keributan kemana-kemana. gitu. Dan salah satu yang juga aku highlight ya ini sih, ada si legend Sharon Stone gitu ya. Aduh, tiba-tiba seru banget, menarik banget, tiba-tiba ada Sharon Stone. Dia kan kayak tampilan jagoan Pangling sih. kayak so sleek, so fashionable, ruthless, kayak kejam, tapi juga menarik gitu ya, dan sangat menikmati kekuasaannya gitu di situ. Dan seru banget sih. Mirip juga nama yang pertama, Rusia juga dia Iya, pasti sama nih. Musuhnya Rusia. Kemarin yang pertama Rusia. terlibat dengan mafia Rusia, ini juga terlibat sama kacaunya. Jadi emang kalau secara plot itu pertama liburan, kedua terlibat konflik lokal gitu ya, tapi kemudian terekskalasi lebih besar lagi gitu, sampai akhirnya memang si Hutch ini yang tadinya mau menghadirkan sebuah liburan yang memorable buat keluarga, tapi ini emang bener-bener memorable. Betul. Nah ini ya yang sepertinya menjadi plusnya lagi dibanding Nobody yang pertama, yang quote-nya si Hutch ini ya, bahwa gue tuh pengen liburan untuk menciptakan memori. Jadi dia ngomong kurang lebih, redaksional itu ngomong bahwa hidup ini udah sulit gitu. Sebisa mungkin kita menciptakan memori yang bagus, ketika nanti hidup kita terasa lebih berat lagi, itu bisa menjadi semacam penawar gitulah ya. Dan makanya dia konteks balik ke kota lama, kota wisata yang lama itu kan juga sebenarnya dalam rangka menziarahi dia yang dulu masa kecil kan sebenarnya. Ketika ngelihat sudut-sudut beberapa pertokoan yang di situ ada polisi, terus kenapa lo? Itu polisinya nggak asal di situ juga jadi masalah. Enggak Pak gitu. Ya sebenarnya dia nggak mau berantem juga di situ, tapi ya itulah itu. Itu yang terjadi. Itulah yang terjadi. Kota wisata juga, tapi udah korup juga, udah ada sistemnya, polisinya juga. Pokoknya udah berbeda gitu dengan dia zaman kecil lah gitu, ceritakan gitu ya. Dan tambah duet maut juga karena si Hutch yang memang skilled assassin juga, ayahnya juga sebenarnya retired agent gitu, dan memang akhirnya combo nih bertarung nih, berjuang lawan si Lendina ini gitu. Dan ya memang pada akhirnya tadi walaupun jadi kacau gitu, tapi ini somehow memorable juga ya sama keluarga, buat keluarga. Tapi sampai si istrinya ngomong, after this holiday we need another holiday gitu, karena ya udah kita nanti. Dia bahkan si kakeknya tuh bilang, ya inilah khas liburan dari keluarga apa namanya, Mansell gitu. Keluarga Mansell, inilah khas liburan keluarga Mansell gitu. Ya itulah gitu. Ya tapi tetap ada pertanyaan juga sih kan, kalau yang di Nobody yang pertama juga dia ada juga si siapa tuh saudaranya itu loh, si Charlie atau siapa ya? Gue nggak ngerti itu relasinya gimana, apakah karena satu kulit hitam satu enggak gitu ya, apakah beda ibu atau gimana, nggak ngerti tuh. Tapi masih saudara itu kan, jadi kakak adik itu aja sih yang masih belum, mungkin tuh belum diceritakan, mungkin akan di Nobody ketiga atau nggak ngerti juga. Mungkin bisa jadi Nobody 3, tapi yang pasti ini kan salah satu yang jadi disorot juga adalah ini sutradaranya dong ya. Timo Cahyanto ini debut pertama di Hollywood, dan pasti ada sih, bangga nih saudaranya saudara Indonesia. Tapi aku juga jadi melepaskan itu juga dalam artian mau terlepas Indonesia bukan, tapi ini filmnya bagus aja gitu ya, enak aja gitu. Tapi emang ya bangga karena ini ya bikinan Timo gitu, dan itu ya keren banget sih. Dan pokoknya kalau emang kalian emang nyari tontonan yang nggak usah banyak dipikirin gitu, nonton aja seru, fun, action adventure yang seru, fun, yang tapi gore. juga brutal, tapi tadi aku brutal tapi stylish gitu ya, chaotic tapi juga tetap enak dilihat gitu. Ini sih recommended sih buat kamu. Itu sih. Oke. Mungkin itu ya, cukup dari kita dari Cinemaspektif. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.